Hi learners! Welcome to BBIO channel, welcome to Belajar Bahasa Inggris Online channel. Oke, di video kali ini Sis Aksha mau bagi-bagi ilmu bahasa Inggris lagi kepada kalian semua. Dan topik kita pada video kali ini adalah spoof text. Kalian pasti udah familiar banget ya sama yang namanya spoof text. Karena spoof text ini juga biasanya ada di materi sekolah-sekolah. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih spoof text itu? Spoof text is a factual story that happened in the past with unpredictable and funny ending. Jadi spoof text adalah cerita nyata yang terjadi di masa lalu dan memiliki akhir yang tidak bisa diprediksi atau akhir yang lucu. Jadi ciri-cirinya spoof text itu pokoknya dia plot twist. Dia dari awal nyeritain tentang apa, tiba-tiba akhirnya kayak beda gitu. Nah, untuk purpose-nya sendiri, untuk tujuannya sendiri dari teks ini adalah to entertain the readers with the story. Untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang disuguhkan. Okay, next. What are the generic structure of a spoof text? The first one, there must be orientation. Yang pertama adalah orientasi atau berisi tentang pengenalan pada keseluruhan bagian cerita. Misal, siapa tokohnya, background-nya tokoh ini sedang apa, pokoknya intronya gitu. And the second one is events. Events ini berisi kejadian-kejadian yang masih dalam tahap wajar. Maksudnya runtutan kejadian yang diceritakan dalam cerita itu, tapi belum kebaca nih ending unpredictable-nya itu mana. Dan yang ketiga adalah twist. Di twist inilah ending unpredictable dan funny-nya itu muncul. Twist merupakan bagian akhir dari spoof text yang menceritakan kejadian akhir dari cerita itu ternyata nggak sesuai atau kebalikan dari events atau runtutan peristiwa yang sebelumnya. Jadi dia tuh lucu akhirnya dan nggak disangka-sangka. Ya, namanya juga plot twist ya kan. Selanjutnya ada language features. Nah, language features ini yang pertama, it uses past tense. Jadi spoof text itu menggunakan past tense. Sama aja kayak narrative text, kayak recount text, itu pakai past tense. Yang kedua, menggunakan action verbs. Action verb atau dynamic verb adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu kegiatan atau aksi atau kata kerja yang mengindikasikan bahwa sesuatu sedang terjadi. Contohnya action verb itu kayak running, walking, drinking, eating, asking, baking, cooking, and so on. Yang selanjutnya menggunakan kata keterangan waktu dan tempat, adverb of place and time. Dan yang terakhir, language features dari spoof text adalah diceritakan secara kronologis. Jadi kronologisnya tuh jelas. After this one, terus this one, and then this one, kayak gitu. Pokoknya urut ceritanya. Oke, dan sekarang Sis Aksha udah punya contoh dari spoof text yang diambil dari ucnow.com. Dan di sini di teks singkat ini kita akan identify bersama-sama mana bagian orientation, mana bagian event, sama mana bagian twist. Terus kita identifikasi juga language features yang terdapat di dalamnya ya. Title, The Phone Was Off. Soon after he left college, Dave found one of his uncles who was very rich and had no children of his own, died and left him a lot of money. So he decided to set up his own real estate agency. Dave found a nice office. He bought some new furniture and moved in. He had only been there for a few hours when he heard someone coming toward the door of his office. Oh, it must be my first customer, Dave thought. He quickly picked up the telephone and pretended to be busy answering an important call from someone in New York who wanted to buy a big and expensive house in the country. The man knocked at the door while this was going on. He came in and waited politely for Dave to finish his conversation on the phone. Then the man said to Dave,
I am from the telephone company and I was sent here to connect your telephone. Oke. Tuh, kalian nyangka gak sih? Endingnya itu tuh kayak gitu kalau spoof text itu. Pertama kan runtut tuh, Dave itu dikasih kayak warisan dadakan sama omnya yang gak punya anak. Terus dia bangun kayak real estate, bisnis real estate-nya gitu. Terus dia beli beberapa furniture untuk di office-nya, untuk kantor dia. Terus ada orang ngetok pintu, dia kira itu tuh customer pertamanya. Kirain mungkin ya orang mau beli rumah sama dia gitu kan. Terus dia tuh kayak pura-pura sibuk nelpon orang dari New York yang pengen beli rumah yang besar dan mewah di desa itu gitu. Orang itu nunggu orang yang datang itu kan. Terus setelah Dave-nya selesai nelpon, dia baru bilang kalau dia itu dari telepon company yang mau nyambungin kabel teleponnya Dave. Jadi kabel teleponnya Dave itu sebenarnya belum tersambung dan Dave itu ketahuan kalau dia cuma pura-pura nelpon. Ya. Jadi seperti itu ya guys yang namanya spoof text. Endingnya tuh nggak terkira-kira. Dari awal kan runtut tuh ceritanya kayak nggak ada apa-apa. Giliran di akhir itu kayak langsung gitu. Oke, sekarang kita identify tentang generic structure-nya ya. Nah, mana sih bagian orientation? Bagian orientation itu yang Sis Aksha tandain ya. Yang pertama, paragraf pertama. Soon after he left college sampai real estate agency. Nah, itu kan berisi tentang background atau menceritakan siapa sih tokoh yang mau diceritakan ini gitu. Nah, terus paragraf 2 sama paragraf 3 itu adalah events-nya. Jadi runtutan kejadiannya itu dijelasin di paragraf 2 sama paragraf 3. Nah, twistnya kita bisa bilang sebenarnya twistnya ini di paragraf ketiga tapi bagian yang akhir yang mulai then the man said to Dave itu. Karena di kalimat dua kalimat yang pertama yang di paragraf 3 yang the man knocked at the door sama he came in and waited politely bla 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 itu belum kelihatan juga kalau bakal ada twist. Nah, jadi twistnya itu dimulai dari then the man said to Dave, I am from the telephone company and bla 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 and so on. Gitu. Nah, sekarang untuk language features-nya kan tadi katanya pakai action verb. Yang mana nih contoh action verb yang ada di dalam teks ini? Kita bisa temuin salah satu contohnya di bagian paragraf 2 kalimat kedua. He bought some new furniture. Bought, membeli. Terus ada lagi di paragraf selanjutnya ada kata-kata picked up, mengangkat, ngangkat telepon. Terus di paragraf terakhir ada verb knocked, mengetuk. Terus ada juga came in. Dan kalian bisa identify kata-kata yang lain mungkin kalau misalnya ketemu. Selanjutnya, kan salah satu language features-nya menggunakan past tense. Apa sih indikasi dari past tense itu? Indikasi dari past tense itu menggunakan past verb. Jadi verb kata kerja bentuk kedua. Contohnya kayak yang sudah Sis Aksha sebutin sebelumnya. Di kata kerja seperti left, decided, bought, moved, heard, thought, picked up, pretended, wanted, knocked, came in, waited, said, dan lain sebagainya. Itu pakai bentuk kata kerja kedua atau past verb. Menggunakan keterangan waktu dan tempat, ada adverb of place dan adverb of time. Di situ adverb of place-nya ada office ya kan. Terus ada kata-kata a few hours later, itu mengindikasikan adverb of time. Alright guys, sampai sini udah paham kan tentang yang namanya spoof text? I hope this video is very useful for you, especially for those who wants to learn many kinds of text in English. And I hope that you would always support us by liking this video. Don't forget to subscribe our channel and write your thoughts on the comment section below. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!